Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Jodohku ternyata sepupuku. Bab 019-23. 3 hari berlalu, Zalifa sudah berdandan cantik untuk menyambut kepulangan suaminya dari negeri singa. Cantiknya menantu mama. Puji Mama Riri menyaksikan Zalifa berjalan menuruni anak tangga dari kamarnya. Harus dong mah, namanya juga mau menyambut kepulangan suami tercinta, iya kan sa? Papa Okta pun ikut melontarkan kalimat menggoda pada menantu kesayangan mereka tersebut. Zalifa tersenyum simpul mendengarnya. Sebaiknya kita segera berangkat sekarang. Bimo sudah menunggu di depan sejak 15 menit yang lalu. Papa Okta lantas mengajak mereka untuk segera bertolak menuju bandara guna menjemput kepulangan Mahardika. Sebenarnya ini merupakan tugas asisten Bimo, tetapi Zalifa meminta pria itu menjemput mereka terlebih dahulu di rumah dan setelahnya berangkat bersama menuju bandara, dengan mobil yang berbeda. Anak-anak, kita jemput papa kalian ya. Kalian pasti sudah tidak sabar ingin bertemu dengan papa kalian, iya kan? Mama Riri yang duduk di bangku belakang nampak mengusap perut menantunya, seakan mengajak kedua cucunya untuk berkomunikasi. Zalifa mengembangkan senyum menyaksikannya. Ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat Tuhan memberikan dirinya mertua yang begitu menyayangi dan mencintai dirinya layaknya anak kandung sendiri. Ya, Za sadar jika di dunia ini tidak semua menantu seberuntung dirinya, mendapat kasih sayang dan perlakuan yang baik bahkan terkesan spesial, namun sebagai sesama wanita, terutama sebagai seorang ibu, Zalifa berharap kelak jika anak-anaknya dewasa nanti bisa mendapatkan mertua idaman seperti ayah dan ibu mertuanya. Kamu kangen banget ya sama suami kamu? Pertanyaan Mama Riri sekaligus menarik kesadaran Za dari lamunannya. Wanita hamil itu mengangguk dengan rona wajah malu-malu. Nggak perlu malu gitu dong. Lagi pula wajar kalau kita kangen sama suami sendiri, yang nggak wajar itu kalau kita kangen sama suami orang. Kata Mama Riri seraya tersenyum, hingga Zalifa dan Papa Okta pun ikut tersenyum mendengarnya. Mama bisa aja, timpal Papa Okta. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi Papa Okta pun tiba di bandara. Asisten Bimo yang lebih dulu turun dari mobilnya menghampiri mobil Papa Okta, membantu membukakan pintu mobil untuk Zalifa. Silahkan Nona. Terima kasih, Pak Bimo. Balas Zalifa dengan ramah. Setelah 20 menit menunggu, akhirnya pesawat yang ditumpangi oleh Mahardika mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Zalifa tak dapat lagi memendam kerinduannya ketika melihat suaminya berjalan keluar dari terminal kedatangan internasional. Dari kejauhan, ayah dari kedua calon buah hatinya tersebut melambaikan tangan ke arahnya. Senyum yang begitu dirindukan Zalifa terukir indah di wajah sang suami saat memandang ke arahnya. Pergerakan Mahardika melepas kacamata hitam yang bertengger pada hidung mancungnya semakin menambah kekaguman di 24. Mata Zalifa terhadap sang suami. Gantengnya suamiku. Gagahnya putraku. Tanpa sadar Mama Riri dan Zalifa kompak memuji Mahardika dan hal itu mampu membuat Papa Okta memalingkan pandangannya ke arah kedua wanita berbeda generasi tersebut. Kalau Mama juga ikut memuji Dika, lalu siapa yang akan memuji Papa, Mah? Protes Papa Okta dengan wajah dibuat cemberut. Ya ampun Pak. Sama anak sendiri cemburu. Kalau Mamah memuji anak kita, itu artinya secara tidak langsung Mamah lagi memuji Papa, kan benihnya dari Papa. Jawaban sang istri justru membuat Papa Okta malu sendiri. Pasalnya, Zalifa pun ikut tersenyum mendengarnya. Mah, Pah. Setibanya di hadapan kedua orang tuanya, Mahardika menyapa dan menyalami kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ya, seperti itulah adab Mahardika terhadap kedua orang tuanya,
Sekalipun ia sudah sangat merindukan sang istri, namun ia tetap mendahulukan kedua orang tuanya, dan Zalifah pun tidak mempermasalahkannya sama sekali. Zalifah justru bangga memiliki suami yang tahu memposisikan diri sebagai seorang anak dan juga seorang suami. Bahkan Zalifah berharap kelak anaknya menuruni sifat dan sikap ayahnya yang begitu menghargai kedua orang tuanya. "Sayang, Mas kangen banget sama kamu." Mahardika membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan untuk melepas kerinduannya. 3 hari tak bertemu serasa bertahun-tahun bagi Mahardika. "Aku juga kangen sama Mas Dika." Tanpa peduli di mana mereka berada saat ini, Zalifah pun membalas pelukan hangat suaminya. "Jangan terlalu erat meluknya, Dika. Ingat, saat ini ada calon cucu papa di perut Zalifah." Peringatan dari sang ayah menyadarkan Mahardika dari tindakannya. Astaga, pria itu melerai pelukannya, sedikit merunduk dan mengelus perut istrinya. "Maafkan papa, anak-anak." Tutur Mahardika merasa bersalah. Saking rindunya terhadap sang istri, ia sampai tak sadar hampir menyakiti kedua buah hatinya. Tidak jauh berbeda dengan sang suami, Zalifah pun baru menyadari hal itu saat mendengar peringatan dari sang ayah mertua. "Maafin mama juga ya anak-anak, soalnya mama kangen banget sama papa kalian." Zalifah pun ikut berujar sambil mengusap perutnya, seolah mengajak kedua bayi di dalam perutnya untuk berkomunikasi. Selanjutnya, mereka meninggalkan bandara dan kembali ke rumah. Hari demi hari terus berganti, minggu pun silih berganti, dan tanpa terasa sudah 6 bulan berlalu. Kini usia kandungan Zalifah sudah 9 bulan. Sejak usia kandungannya memasuki usia 7 bulan, Zalifah telah memutuskan untuk cuti bekerja dan fokus pada kehamilannya. Menurut dokter, hari perkiraan lahir jatuh pada minggu ini, maka dari itu Zalifah sudah mempersiapkan diri dan mental untuk melahirkan kedua buah hatinya tersebut. Zalifah ingin melahirkan secara normal. 25. "Kamu kenapa sayang?" Sejak tadi Mahardika memperhatikan istrinya nampak gelisah dan wajahnya pun nampak seperti sedang menahan rasa sakit. "Sejak sore tadi perut aku mulai terasa sakit, Mas," jawab Zalifah yang kini masih terus berjalan mondar-mandir di dalam kamar. "Kenapa nggak bilang sayang? Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang." Mahardika mulai panik. Sebenarnya sudah sejak beberapa hari kemarin Mahardika mengajak Zalifah untuk ke rumah sakit, namun Zalifah menolak dengan alasan belum ada tanda-tanda ia akan melahirkan. Tapi tiba-tiba sore tadi ia mulai merasakan sakit pada perutnya. Zalifah mengangguk mengiyakan. "Kalian mau kemana, sayang?" tanya Mama Riri yang kini tengah duduk di ruang tengah bersama sang suami. "Lia, kalian mau pergi kemana? Sekarang sudah malam, Dika." Seraya beranjak dari duduknya, Papa Okta ikut menimpali. "Zalifah sakit perut mah. Pah, sepertinya Za sudah mau lahiran." Seketika Mama Riri dan Papa Okta panik mendengarnya. "Kami ikut ke rumah sakit," ujar Mama Riri dengan wajah cemasnya. Mana mungkin ia bisa tenang di rumah di saat menantunya akan bertaruh nyawa melahirkan kedua cucunya. Sebelum itu, Mama Riri beranjak ke kamar putra dan menantunya guna mengambil koper yang berisi perlengkapan bayi. Ya, karena panik Mahardika sampai melupakan perlengkapan bayi. "Cepat dikit dong, Pah. Za sudah kesakitan banget ini," pinta Mama Riri pada Papa Okta yang bertugas menyetir mobil. "Lia, Mah." Papa Okta lantas menambah kecepatan mobilnya. "Pelan-pelan dong, Pah. Kalau Papa bawa mobilnya kayak gini, Za pasti tambah merasa kesakitan." "Baik, Mah. Di saat-saat seperti ini kaum lelaki pasti akan berada dalam posisi selalu salah. Jangankan Mahardika yang merupakan ayah dari bayi dalam kandungan Zalifah, Papa Okta saja selaku kakeknya pun berada pada posisi selalu salah. Bagaimana tidak? Tadinya diminta menambah kecepatan mobilnya dan setelah menambah kecepatan mobilnya malah diomeli juga oleh sang istri. Untungnya Papa Okta sangat pengertian, sehingga pria itu memaklumi sikap dan rasa cemas istrinya terhadap kondisi menantu mereka. "Ark, sakit banget Mas. Perut aku sakit banget, Mas Dika." Zalifah meringis menahan rasa sakit. "Sabar ya sayang.
Sebentar lagi kita tiba di rumah sakit. Mahardika mengelus lembut perut Zalifa, berharap bisa sedikit mengurangi rasa sakit yang kini tengah dirasakan oleh sang istri. 26. Setelah beberapa jam berjuang di dalam ruang bersalin, akhirnya Zalifa berhasil melahirkan kedua bayi kembarnya dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut sekaligus merubah status Mahardika dan Zalifa menjadi orang tua. Setelah 4 jam berlalu, Zalifa dipindahkan ke kamar perawatan VVIP. Ruangan dengan fasilitas lengkapnya tersebut kini disambangi oleh keluarga. Kedua orang tua serta saudara Zalifa dari kota Surabaya pun langsung bertolak menuju ibu kota Jakarta setelah mendengar kabar Zalifa dilarikan ke rumah sakit beberapa jam yang lalu. Di saat semua orang sibuk bahkan berebut untuk menggendong si kembar, Mahardika justru sibuk menemani sang istri usai melantunkan azan di telinga kedua bayinya. Bukannya tak sayang pada buah cintanya, namun lebih mementingkan sang istri dilakukan Mahardika sebagai bentuk kasih sayang, cinta serta rasa terima kasihnya terhadap sang istri yang sudah berjuang bertaruh nyawa melahirkan kedua anaknya. Mahardika yang kini duduk di tepi tempat tidur Zalifa nampak menyuapi istrinya tersebut. "Sudah ya mas." Zalifa yang tidak suka dengan bubur terlihat menolak suapan berikutnya dari sang suami. "Sekali lagi, sayang." Mahardika masih berusaha merayu sang istri agar tetap memakan buburnya. Sesuai dengan saran dari dokter, Zalifa dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan lunak agar lebih mudah dicerna oleh tubuh mengingat kondisi pasca persalinan ada beberapa hal yang perlu dijaga, terutama pencernaan. "Rasanya nggak enak, mas. Diolah seperti apapun dan dicampur dengan lauk jenis apapun Zalifa tetap tidak suka bubur." Pada akhirnya Mahardika pun tak lagi memaksa karena ia sendiri tahu jika sejak dulu istrinya itu tidak doyan bubur. Alasannya lembeklah, nggak enaklah, dan masih banyak alasan lain yang dilontarkan Zalifa jika diminta untuk mengkonsumsi bubur. Bubur ayam sekalipun, Zalifa tetap tidak doyan. "Kalau gitu, makan buah saja ya," ujar Mahardika dan Zalifa mengiyakannya. Mahardika mengambil buah apel kemudian mengupaskannya dan memberikannya pada Zalifa. Melihat betapa besarnya rasa cinta, kasih sayang serta perhatian putranya terhadap sang istri mampu membuat Papa Okta terharu dibuatnya. "Kamu memang sudah pantas menjadi seorang ayah, nak." Dalam hati Papa Okta yang kini duduk di sofa sembari melirik pada sang putra. "Terima kasih sudah mendidik Mahardika dengan baik mas, sehingga dia mampu menjadi sosok suami yang penuh cinta dan kasih sayang, serta tanggung jawab," ungkap Papa Rasya ketika secara tidak sengaja menangkap lirikan penuh kekaguman Papa Okta terhadap putranya. Papa Okta mengalihkan pandangan pada Papa Rasya sambil mengulas senyum. "Mas juga ingin mengucapkan terima kasih padamu karena telah memberikan kesempatan pada putraku menjadi pendamping hidup Zalifa. Dan terima kasih juga karena putri kesayanganmu telah melahirkan 2 orang cucu yang begitu menggemaskan." Bukan hanya hubungan antara suami istri saja tetapi hubungan keluarga pun akan semakin dekat dan akur jika di antara kedua belah pihak saling menghargai. Sepertinya hal itu yang selalu dikedepankan oleh 27. Papa Okta dan Papa Rasya sehingga hubungan mereka selalu terjalin semakin baik dan juga harmonis. Di tengah obrolan Papa Okta dan Papa Rasya, para istri kini disibukkan dengan menggendong cucu. Si ganteng Arkana putra Mahardika sedang berada di gendongan Mama Riri sedangkan si cantik Arneta putri Mahardika berada di gendongan Mama Thalia. Semoga kelak kalian menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga. Doa tulus diungkapkan oleh Mama Riri dan kompak diaminkan oleh yang lainnya, terutama oleh Zalifa. Tentunya selain menjadi kebanggaan orang tua serta keluarga besar mereka, Zalifa ingin kedua anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan serta menjadi pribadi yang bersahaja. Meskipun kedua anak-anaknya lebih mirip dengan sang suami tak membuat Zalifa berkecil hati, ia justru berpikir positif, mungkin karena begitu besarnya rasa cinta dan kasih sayang Mahardika terhadap dirinya sehingga kedua buah hati mereka lebih mirip dengan Mahardika. "Apa kamu kecewa karena wajah anak-anak kita lebih mirip dengan wajah Mas?"
bukan lebih mirip dengan wajah kamu, sedangkan yang mengandung dan melahirkan mereka itu kamu. Tebak Mahardika ketika menyaksikan Zalifa menatap wajah putra-putrinya. Mas ngomong apa sih? Mereka kan anak-anaknya Mas, maka wajar jika wajah mereka mirip dengan wajah Mas Dika. Yang gak wajar itu kalau wajah mereka lebih mirip dengan wajah tetangga, balas Zalifa setengah bergurau hingga semua yang ada di ruangan tersebut pun itu tergelak mendengarnya. Lia juga ya, timpal Zilova. Lagian aku masih muda, kalau pengen bayi yang wajahnya mirip denganku, tinggal hamil lagi aja, begitu saja repot, sambung Zalifa hingga wanita dua anak tersebut sontak jadi pusat perhatian dari semua yang ada di ruangan itu. Bukannya keberatan, tapi mereka justru mendukung keputusan Zalifa. Papa setuju. Baik Papa Rasya maupun Papa Okta kompak memberi dukungan. Sayang, seruan Mahardika terdengar berat. Rupanya dari semuanya, hanya Mahardika yang kurang setuju dengan pernyataan sang istri. Bukan apa-apa, Mahardika trauma menyaksikan sang istri kesakitan saat kontraksi. Mas nggak tega melihat kamu kesakitan seperti tadi. Bagaimana jika sampai kamu kenapa-napa kalau melahirkan lagi? Mas tidak ingin sampai hal itu terjadi, Zalifa. Semua yang ada di ruangan tersebut terdiam, tak ada yang berani berkomentar. Semua keputusan murni berada di tangan Mahardika selaku suami Zalifa. Zalifa yang berpikir suaminya hanya sekedar bercanda, lantas mengabaikan ucapan Mahardika begitu saja, tanpa tahu jika apa yang terucap dari mulut Mahardika tersebut bersungguh-sungguh. Bagi Mahardika dua anak cukup. Bukannya tak sanggup secara finansial untuk membesarkan anak lebih dari dua orang, tetapi Mahardika tak tega jika istrinya harus kembali merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. 2 hari kemudian, dokter telah memperbolehkan Zalifa dan si kembar pulang ke rumah. Selamat datang di rumah cucu ganteng dan cantiknya Oma. Mama Riri menyambut kepulangan menantu serta kedua cucu kesayangannya. Mama Riri sengaja tak ikut menjemput ke rumah sakit, beliau menunggu di rumah. Baby Arkana anteng digendongan Mama Thalia, sedangkan Baby Arneta digendong oleh Mama Livia yang juga ikut menjemput Zalifa di rumah sakit. 28. Mama jadi nggak sabar ingin menggendong bayi kalian. Mama Livia menoleh pada Yuli dan Abil. Ya, bukan hanya Mama Livia, Abil dan Yuli pun ikut menjemput Zalifa dan baby twins di rumah sakit. Sabar mah, insya Allah bulan depan Mama akan segera menggendong cucu Mama, adiknya Zaki. Abil yang menjawab sambil mengulas senyumnya. Hari ini kediaman Papa Okta terlihat ramai dengan kehadiran keluarga yang sengaja menyambut kepulangan Zalifa dan kedua anaknya. Hai sayang-sayangku, kisah ini sebentar lagi akan mencapai penghujung. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian semua untuk menikmati karya recehku. Jangan lupa mampir ke karya aku yang lain ya. 29. Kamar baby twins sudah disiapkan sejak keduanya masih berada di dalam perut. Ya, bahkan saat kandungan Zalifa masih berusia 2 bulan, Mahardika sudah menyiapkan kamar untuk kedua buah hatinya tersebut. Walaupun kemungkinan besar keduanya akan sering berada di kamar orang tuanya, mengingat usia baby twins masih sangat kecil, namun tetap saja kamar dengan desain khusus anak-anak telah disiapkan untuk anak-anak Za dan Mahardika tersebut. 2 orang babysitter sudah siap membantu Zalifa dalam mengurus baby twins. Sebagai seorang suami tentunya Mahardika tidak ingin sampai istrinya kelelahan dalam merawat dan mengurus baby twins seorang diri. Meskipun ada Mama Riri juga yang akan membantu, Mahardika tetap menyediakan jasa 2 orang babysitter untuk membantu merawat dan mengurus keperluan kedua anaknya. Arka sangat mirip sekali dengan kamu sewaktu baru lahir, anteng dan tidak rewel. Tutur Papa Okta pada sang putra. Kalau Arneta lebih mirip dengan mamahnya, lebih rewel. Mama Thalia pun ikut berkomentar tentang cucu perempuannya yang baru berhenti menangis setelah disusui oleh ibunya tersebut. Maafin Zaya mah, sudah banyak nyusahin mama sewaktu kecil. Baru merasakan bagaimana repotnya menjadi seorang ibu dari 2 bayi kembar membuat Zalifa menyadari bahwa ibunya pun pasti merasakan hal sama di saat ia dan Zilova masih kecil.
Kamu memang lebih rewel dari Zilova, tetapi Mama sangat menikmati setiap momen di saat kalian masih kecil. Karena Mama tahu bahwa suatu hari nanti jika kalian sudah tumbuh dewasa dan menikah, Mama pasti akan merindukan momen tersebut. Mama juga berharap kamu menikmati setiap momen menjadi seorang ibu, Zalifa. Nasihat sang Mama pada putrinya. Lia Mah, sekali lagi terima kasih karena Mama sudah sabar dalam merawat dan membesarkan Zi dan juga Bang Faras, hingga kami dewasa. Ungkap Zalifa dengan perasaan penuh rasa terima kasih atas semua pengorbanan dan kasih sayang sang Mama untuk mereka bertiga. Sama-sama, sayang. Mama juga berterima kasih pada kalian karena telah lahir dari rahim Mama. Balas Mama Thalia sembari mengusap puncak kepala Zalifa yang sedang menyusui baby Arnetta. Kita memang tidak dapat memilih dari rahim orang tua mana kita lahir, tapi kita bisa memilih apakah kita bisa berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita atau justru memilih menjadi anak yang tak pandai berterima kasih. Semua kembali lagi pada pilihan kita sendiri. Namun begitu, ingatlah, setiap apa yang ditanam maka hal serupa pula lah yang akan kita tuai. Jika kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua maka percayalah kelak Tuhan juga pasti akan mengkaruniai anak-anak yang berbakti kepada kita dan begitu pula sebaliknya. Setelah sebulan berselang, pasangan Abil dan Yuli pun dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Adik Zaki tersebut lahir dengan berat 3 kilo sehingga Yuli harus melewati proses lahiran caesar. Sebenarnya Yuli masih ingin berjuang melahirkan putrinya tersebut secara normal namun Abil tidak setuju sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan operasi karena tak tega melihat sang istri kesakitan sudah hampir 24 jam. Rupanya bukan hanya bobot tubuh baby yang cukup besar namun baby dalam kondisi terlilit tali pusar atau biasa disebut dengan nuchal cord dalam istilah medis, sehingga langkah paling aman menurut dokter adalah melakukan 30. Tindakan operasi pada pasien. Mama Livia serta Papa Abimana yang sejak tadi menanti dengan perasaan cemas di depan ruang operasi nampak menghela napas lega saat melihat seorang perawat menggendong seorang bayi keluar dari kamar operasi. Seorang bayi yang tak lain adalah cucu mereka. Selamat atas kelahiran cucu perempuannya, Tuan. Nyonya. Perawat tersebut mampir sebentar untuk menunjukkan wajah bayi Yuli sebelum lanjut membawa bayi tersebut ke kamar bayi untuk dibersihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menambah kebahagiaan di dalam keluarga kami. Mama Livia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang begitu baik kepada keluarganya dengan menganugerahkan bayi perempuan bagi Abil dan Yuli. Wajah cucu kita lebih mirip dengan wajah Abil ya, Pak. Hanya dagunya saja yang mirip dengan mamahnya. Tutur Mama Livia teringat pada mimik wajah cucu perempuannya. Ya, hanya dagu Yuli yang terbelah yang menurun kepada putrinya, selebihnya semuanya mirip dengan Abil. Lia, Mah, Zaki pasti senang kalau tahu adiknya sudah lahir. Imbuh Mama Livia ketika teringat cucu pertamanya, Zaki. Ya, Zaki sengaja tidak diajak ke rumah sakit karena khawatir Zaki tidak akan nyaman berada di sana, sehingga bocah itu diminta untuk menunggu di rumah saja. Selang 2 jam, Yuli nampak keluar dari kamar operasi dengan didorong menggunakan berangkar pasien untuk dipindahkan ke kamar perawatan. Nampak Abil yang setia mendampingi sang istri tercinta. Mama Livia dan Papa Abimana pun ikut bersama menuju kamar perawatan VWIP di mana Yuli akan dirawat hingga beberapa hari ke depan pasca operasi caesar. Terima kasih Mah. Pah, sudah mendampingi Yuli sejak kemarin sampai dengan hari ini. Ucap Yuli saat ibu mertuanya tersebut menggenggam tangannya. Ya, sejak masuk rumah sakit kemarin pagi, Mama Livia dan juga Papa Abimana tetap setia menungguinya di rumah sakit tanpa meninggalkan rumah sakit walaupun hanya sekedar untuk mandi dan ganti baju. Bahkan untuk mengisi perut pun keduanya memilih makan di kantin rumah sakit saja. Tidak perlu berterima kasih sayang, karena itu sudah menjadi kewajiban Mama dan Papa sebagai orang tua. Bagi kami, kamu bukan hanya sekedar menantu, tapi kami sudah menganggap kamu seperti anak kandung kami, sayang. Yuli terharu mendengarnya.
Mungkin ia tak lama dapat merasakan kasih sayang seorang ibu karena ibu kandungnya telah kembali ke pangkuan Sang Pencipta di saat ia masih berusia belasan tahun. Tetapi Tuhan begitu baik dengan menghadirkan mertua yang begitu menyayangi dan memperlakukan dirinya layaknya anak kandung sendiri. Hei, jangan menangis, nak. Mama Livia mengusap lembut lengan Yuli, ketika melihat menantunya itu tak kuasa membendung air mata haru. Mama Livia dapat merasakan rasa haru yang kini dirasakan oleh Yuli karena dirinya pun kerap kali merasakan hal yang sama. Semua sikap, perlakuan, serta rasa hormat Yuli terhadap mereka selaku mertua kerap kali membuat Mama Livia merasa terharu dibuatnya. Di zaman sekarang tidak sedikit menantu yang sering bersikap kurang sopan terhadap mertuanya, tetapi Tuhan menghadirkan seorang wanita baik hati yang menjadi menantunya. Sayang, kata dokter kamu makan bubur dulu, setelah itu minum vitaminnya untuk memulihkan kondisi kamu. Ujar Abil yang baru saja dari kamar mandi. 31. Baik, Mas. Setelah menyuapi istrinya, Abil pamit mengunjungi bayinya di ruang bayi, tentunya untuk melafalkan kalimat azan di telinga sang putri. 32. Tak butuh waktu lama akhirnya berita tentang kelahiran adiknya sampai juga ke telinga Zaki melalui penyampaian Onti Sonia. Ayo Onti, Zaki ingin bertemu dengan dedek bayi. Zaki merengek ingin segera diantarkan ke rumah sakit. Sonia jadi menyesali penyampaiannya tadi hingga Zaki tak bisa lagi ditawar, minta segera diantarkan ke rumah sakit sementara Sonia baru saja kembali dari kantor. Baiklah, tapi Onti mandi dulu ya. Sonia berharap Zaki mengerti dan mengizinkan dirinya untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu setelah seharian sibuk dengan segala rutinitasnya di kantor, namun sayangnya Zaki sudah tidak sabaran dan minta untuk diantarkan ke rumah sakit saat itu juga. Nanti saja mandinya, Onti, kalau kembali dari rumah sakit. Ya ampun Zaki. Kalau mandinya nanti setelah kembali dari rumah sakit, Onti keburu gerah, sayang. Sonia masih berusaha memberi pengertian pada keponakannya tersebut tetapi lagi-lagi Zaki merengek dan minta diantarkan sekarang juga hingga pada akhirnya Sonia pun mengalah. Baiklah, kita pergi sekarang. Sonia pun menggandeng tangan Zaki hingga keduanya pun berjalan bersama menghampiri mobil Sonia. Anak sama papahnya sama saja, sama-sama nggak sabaran. Lirik Sonia dengan perasaan pasrah dan menuruti keinginan Zaki. Kini mereka sudah berada di perjalanan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Sonia langsung mengajak Zaki menuju kamar VVIP di mana ibunya tengah dirawat. Saat memasuki kamar perawatan Yuli, rupanya di sana sedang ada seseorang yang juga tengah berkunjung. Seseorang tersebut tak lain adalah Tommy, sahabat baik Abil sekaligus bos Sonia di kantor. Mati aku, rutuk Sonia dalam hati. Sonia malu setengah mati ketika Tommy melihatnya dengan penampilan yang sama ketika berada di kantor tadi, yang dimana artinya dirinya belum mandi. Meskipun belum mandi sama sekali tidak mengurangi kadar kecantikan Sonia, gadis itu tetap saja merasa malu. Ayo Onti. Sonia tersadar dari lamunannya ketika Zaki menggoyangkan tangannya yang berada di genggaman bocah itu. Lia garis bawah Lia sayang. Langkah Sonia yang tadinya terhenti di ambang pintu, kini kembali diayunkan oleh gadis itu menghampiri tempat tidur pasien, di mana saat ini Yuli sedang menatap ke arahnya dan juga Zaki. Sedangkan Abil dan Tommy sedang duduk di sofa sambil mengobrol ringan. Ngomong-ngomong tentang Sonia, Abil lantas menanyakan kinerja adik sepupunya tersebut pada Tommy. Bagaimana dengan kinerja Sonia selama menjadi sekretaris kamu? Cukup berkompeten. Sonia cukup cepat memahami sesuatu yang diajarkan kepadanya sehingga ia tidak banyak mengalami kesulitan selama bergabung di perusahaan. Dengan raut wajah datarnya, Tommy memberikan jawaban apa adanya tentang kinerja Sonia selama ini. Benarkah? Abil hampir tak percaya dengan jawaban Tommy, mengingat Sonia merupakan pemula. Tentu saja, mana mungkin aku berbohong. Kau boleh menanyakannya langsung pada Sonia. Bukan begitu Sonia. 33. Tommy beralih menatap pada Sonia. Tommy sudah menganggap Sonia seperti adik sendiri mengingat gadis itu merupakan adik dari sahabat baiknya.
Saya masih dalam tahap belajar, Tuan. Jawab Sonia merendah diri. Jika benar seperti itu, Mas jadi kagum sama kamu, Sonia. Mas harap kedepannya kamu semakin meningkatkan kinerja kamu sehingga bisa menguasai ilmu bisnis nantinya. Nasihat Abil pada sang adik sepupu. Baik, Mas. Sonia akan mengusahakan yang terbaik. Balas Sonia. Berhubung sudah hampir 1 jam ia berkunjung, Tommy pun pamit undur diri pada Abil dan juga Yuli. Aunty suka ya sama Om ganteng? Pertanyaan lirih Zaki mampu membulatkan mata Sonia saking terkejutnya. Tentu saja tidak, sayang. Kenapa Zaki bisa berpikir seperti itu? Sonia pun ikut bersuara dengan nada lirih, tentunya agar tidak sampai kedengaran oleh Abil. Soalnya tadi Aunty suka malu-malu di hadapan Om ganteng. Siapa yang ganteng, nak? Rupanya kali ini Abil masih dapat mendengar perkataan putranya. Oh itu Mas, kata Zaki, gantengnya Zaki sama kayak papahnya. Dengan cepat Sonia mewakili Zaki untuk menjawab pertanyaan Abil. Gadis itu nampak gelagapan. Untungnya Abil percaya begitu saja dengan alasan Sonia. Selamat, selamat. Dalam hati Sonia, Abil pamit ke kamar mandi sejenak dan kesempatan itu digunakan Sonia untuk mengingatkan Zaki agar tak lagi membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tommy, apalagi melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti tadi. Satu kesyukuran bagi Sonia karena Zaki langsung mengerti dan mengiyakannya. Di saat Zaki sedang berbahagia atas kelahiran adiknya, di tempat yang berbeda Zalifa sedang sibuk dengan rutinitasnya merawat kedua bayi kembarnya. Setelah si kembar genap berusia 1 bulan Zalifa sudah mulai berani memandikan baby twins tanpa bantuan Mama Riri. Hanya ada babysitter yang bertugas membantunya menyiapkan pakaian untuk digunakan si kembar usai mandi nanti. Cantiknya anak Mama. Zalifa mengendus aroma tubuh baby Arneta yang baru selesai dimandikan olehnya. Anak ganteng Mama sudah ganti pakai baju rupanya. Sebelum memandikan baby Arneta terlebih dahulu Zalifa memandikan baby Arkana dan meminta bantuan babysitternya untuk membantu memasangkan baju pada putra sulungnya tersebut. Tak lama setelah selesai memasangkan pakaian baby Arneta, Mahardika nampak memasuki kamar anak-anak. Ayah 2 anak tersebut baru kembali dari kantor. Papa sudah pulang ya? Zalifa yang menggendong baby Arkana menyambut suaminya. Sementara baby Arneta berada di gendongan babysitter. Lia sayang. Mahardika menyambut uluran tangan sang istri kemudian mengambil alih baby Arkana dari gendongan sang istri. Selanjutnya, Zalifa pun mengambil alih putrinya dari gendongan babysitter agar suaminya lebih nyaman menyapa anak-anak. 34. Anak-anak papa sudah pada wangi nih. Tutur Mahardika saat mengecup kening anak-anaknya. Mahardika yang tengah menggendong baby Arkana mendudukkan tubuhnya di sofa, begitupun dengan Zalifa ikut duduk di samping sang suami. Terima kasih untuk waktu dan kasih sayang kamu untuk Mas dan anak-anak, sayang. Kini giliran Zalifa yang mendapat kecupan sayang dari sang suami. Tidak perlu berterima kasih Mas, itu sudah menjadi kewajiban Za sebagai istri dan juga mamahnya anak-anak. Balas Zalifa sambil mengulas senyum yang terlihat begitu manis dan menyejukkan di mata Mahardika. Oh iya Mas, barusan Tante Livia menyampaikan jika Mbak Yuli sudah lahiran dan anaknya perempuan, sesuai dengan hasil pemeriksaan USG sebelumnya. Kalau kamu tidak lelah, bagaimana jika malam ini kita mengunjungi Mbak Yuli dan bayinya? Ajak Mahardika. Aku setuju Mas. Lagian aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan putrinya Mas Abil dan Mbak Yuli. Kira-kira putri cantiknya Mas Abil lebih mirip sama Mas Abil apa Mbak Yuli ya? Zalifa jadi penasaran. Kalau tebakan masih lebih mirip Mas Abil, soalnya tahu sendiri bagaimana bucinnya Mas Abil sama istrinya. Lia juga ya. 35. Seperti rencana mereka sore tadi, malam ini Mahardika dan Zalifa berangkat menuju rumah sakit untuk mengunjungi Yuli dan juga putrinya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit akhirnya mobil Mahardika tiba di depan gedung rumah sakit.
Zalifa yang sudah tidak sabar ingin melihat wajah cantik keponakan perempuannya tersebut langsung turun dari mobil tanpa menunggu sang suami membukakan pintu mobil untuknya. "Buruan mas, keburu jam berkunjung berakhir." Baru juga pukul 6:30 malam, Za sudah membahas tentang berakhirnya jam berkunjung rumah sakit malam ini. "Lia sayang, sabar," balas Mahardika yang baru saja bersiap turun dari mobil usai mengambil ponselnya yang hampir ketinggalan di dashboard mobil. Untuk hadiah, Mahardika dan Zalifa sudah menyiapkan kado spesial untuk si cantik yang belum mereka ketahui namanya tersebut. Rencananya hadiah tersebut baru akan dikirimkan ke kediaman Papa Abimana pada esok hari. Setibanya di ruang perawatan Yuli, kedatangan Zalifa dan sang suami bukan hanya disambut oleh Abil, namun juga disambut oleh rengekan Zaki yang menolak diajak pulang oleh Sonia. "Waduh, lagi ada perdebatan apa nih?" Zalifa yang baru saja memasuki ruangan melontarkan kalimat yang mampu membuat Zaki mengarahkan pandangan ke arahnya. "Ini nih, Aunty Sonia maksa banget pengen ditemani sama Zaki pulang ke rumah, padahal kan Zaki pengen bobo di sini sama dedek bayi." Zaki mengadukan Aunty Sonia pada Aunty Za. "Kita kan bisa kembali ke sini lagi besok. Zaki nggak perlu tidur di sini buat jagain dedek bayinya. Lagian ada banyak perawat yang akan menjaga dedek bayi." "Zaki sayang," dengan penuh kesabaran Sonia berusaha membujuk keponakannya itu. "Sabar Sonia, anggap saja lagi simulasi sebelum ngurus anak sendiri," tutur Za menghibur Sonia yang sudah hampir kehabisan kata-kata dalam membujuk Zaki. "Zaki nggak boleh gitu dong. Masa anak gantengnya mama susah dibilangin sih. Sekarang Zaki pulang dulu bersama Aunty Sonia, besok setelah Aunty Sonia kembali dari kantor Zaki kesini lagi." Pada akhirnya Yuli yang sedang menyusui putrinya turut bersuara untuk membujuk putranya itu. "Baik, Mah." Baru sekali Yuli bersuara Zaki langsung menurut hingga Sonia langsung membulatkan mata menyaksikan kepatuhan Zaki. "Kalau tahu begini, kenapa nggak dari tadi sih Mbak Yuli aja yang membujuk nih bocah?" Kira-kira seperti itulah ocehan dalam hati Sonia saat ini. "Ayo anak ganteng, kita pulang sekarang ya, Lia, Aunty." Zaki pun menggenggam tangan Sonia setelah berpamitan pada kedua orang tuanya dan mengecup kening adik perempuannya terlebih dahulu. "Cantiknya keponakan Aunty," puji Zalifa saat menggendong bayi Yuli dan Abil. Bayi yang diberi nama Akila Santika tersebut anteng di dalam gendongan Zalifa. 36. Rupanya tebakan Mas Dika benar, wajah baby Kila lebih mirip dengan wajah papahnya. Imbu Za ketika memperhatikan wajah sang keponakan. Yuli hanya tersenyum mendengar komentar Za tentang putrinya, berbeda dengan Abil yang langsung merespon. "Wajarlah Za kalau wajah baby Kila lebih mirip dengan wajah Mas Abil, kan Mas Abil yang memproduksinya." Pada akhirnya Za pun tersenyum mendengarnya. Dalam hati membenarkan ucapan Abil, karena kedua anaknya pun wajahnya lebih mirip dengan suaminya. Rupanya bukan hanya dirinya yang kebagian hamil dan melahirkan doang, Yuli pun demikian. Cukup lama Zalifa dan Abil menikmati kebersamaan bersama Abil, Yuli dan juga buah hatinya tersebut. Hingga pada pukul 10 malam mereka pun berpamitan, mengingat sudah cukup lama meninggalkan si kembar bersama Mama Riri dan babysitter. Waktu terus berjalan dan tak terasa kini si kembar Arkana dan Arneta sudah berusia 4 tahun. Kedua balita tersebut sedang aktif-aktifnya sehingga membuat Zalifa sedikit kewalahan dalam mengurus keduanya. Untungnya ada Mama Riri dan Papa Okta serta 2 orang babysitter yang membantu Za dalam merawat kedua anak-anaknya. Hingga saat ini Zalifa belum kepikiran untuk kembali bekerja, ia masih ingin fokus mengurus suami dan kedua anaknya. Za memang sangat mencintai pekerjaan serta profesinya, namun ia pun sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya, sehingga di awal resign Za sedikit dilema. Akan tetapi, dukungan dari sang suami akhirnya membuat Za memutuskan untuk berhenti sejenak bekerja. Entah sampai kapan, Zalifa sendiri belum tahu pasti, yang jelas kini ia sangat menikmati perannya sebagai istri dan ibu dari kedua anak kembarnya. Sementara Mahardika, pria itu sudah kekeh dengan keputusannya, 2 anak cukup.
tak berniat menambah anak lagi. Cukup sekali ia melihat istrinya kesakitan di saat melahirkan Arkana dan Arneta. Mahardika tak ingin mengulang kembali masa-masa di mana ia hampir merasa kehilangan arah saat melihat Zalifa merintih kesakitan di ruang bersalin. Namun begitu, Za masih juga pada kegigihannya, terus merayu sang suami agar berubah pikiran. Sama halnya seperti malam ini, Za masih saja merayu Mahardika agar tidak menggunakan pengaman saat bercinta. Malam ini nggak perlu pakai pengamen ya mas. Suaranya terdengar mendayu lembut, berharap sang suami setuju dengan sarannya. Lagian kata orang-orang, pakai pengamen nggak enak loh mas. Za belum juga menyerah untuk merayu sang suami, walaupun usahanya tersebut sudah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir. Tidak bisa begitu, sayang. Walaupun apa yang dikatakan oleh Za 99% kebenarannya, menggunakan pengamen memanglah mengurangi sensasi baginya, namun Mahardika rela berkorban untuk itu semua ketimbang harus melihat istrinya kembali merasa kesakitan jika harus melahirkan lagi. Pada akhirnya Zalifa harus kembali menekan keinginannya untuk kembali hamil saat Mahardika tetap kekeh menggunakan pengamen saat bercinta. Jangan menyerah Zalifa. Tenang saja, masih ada hari esok dan kita akan kembali merayu Mas Dika di lain waktu. Batin Zalifa di sela kegiatannya melayani kebutuhan biologis suaminya. 37. Seperti kata orang, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Hal itulah yang dialami oleh Zalifa. Setelah nyaris setahun berusaha merayu dan memberi pengertian kepada sang suami, akhirnya ia berhasil menghilangkan rasa ketakutan berlebihan serta merubah keputusan Mahardika. Tepat di ulang tahun si kembar yang ke-5 tahun, Zalifa dinyatakan positif hamil oleh dokter. Ya, saat perayaan ulang tahun Arkana dan Arneta, Zalifa justru dilarikan ke rumah sakit akibat jatuh pingsan secara tiba-tiba. Dari situlah mereka semua mengetahui bahwa saat ini ada calon adik dari si kembar di dalam rahimnya. Tak hentinya Zalifa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menambahkan kebahagiaan di dalam keluarga mereka dengan kehadiran bayi di dalam perutnya. Setelah mengetahui sang istri hamil lagi, sikap Mahardika lebih protektif. Pria itu bahkan tidak mengizinkan istrinya itu terlalu banyak beraktivitas. Sungguh, Zalifa tidak pernah membayangkan Tuhan akan memberikan kehidupan bahagia di dalam hidupnya. Mulai dari menikah secara tidak sengaja dengan saudara sepupunya sendiri, hingga dikaruniai anak-anak yang begitu cantik dan juga ganteng, serta menggemaskan. Jangankan untuk membayangkan menjalani kehidupan bahagia dengan seorang Mahardika putra yang merupakan saudara sepupu baginya, Zalifa bahkan tidak pernah membayangkan jika hubungannya dengan Mahardika sebagai saudara sepupu akan terjalin dengan harmonis, sebab Zalifa selalu menganggap Mahardika lelaki buaya darat yang pantas dikecam oleh para wanita, termasuk dirinya sekalipun. Itulah takdir, kita tidak pernah tahu dengan siapa kita akan berjodoh dan menjalani kehidupan rumah tangga, serta seperti apa biduk rumah tangga yang akan kita jalani kelak, karena semua itu sudah tercatat bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Lagi melamunkan apa sih, sayang? Kelihatannya serius sekali, ucapan sang suami sekaligus menarik kesadaran Zalifa dari lamunannya. Mas. Zalifa mengarahkan pandangan pada sang suami yang kini mendekat ke arahnya. Mahardika ikut duduk di sisi sofa kosong di samping sang istri. Ada apa? Tanya Mahardika dengan nada lembut sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telinga sang istri. Bukan apa-apa, Mas. Aku masih seperti tak percaya telah menikah dan memiliki anak-anak yang lucu dengan Mas Dika, lelaki yang merupakan sepupu aku sendiri. Jika ditanya, apa yang sangat aku syukuri di dalam hidup ini? Aku akan menjawab dengan penuh kesadaran, kehadiran suami dan anak-anaklah yang paling aku syukuri di dalam hidup ini. Terima kasih Mas, sudah hadir di dalam kehidupan aku dan terima kasih juga telah mewujudkan keinginan aku untuk punya anak lagi. Ungkapan tulus dan penuh kesungguhan Zalifa Marempo membuat Mahardika tertegun mendengarnya. Mas juga sangat bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada Mas mendapatkan wanita yang Mas cintai sedari dulu. Andaikan saat itu kita tidak menikah, mungkin hingga detik ini Mas masih betah hidup menyendiri.
Gombal banget sih, balas Zalifa sambil tersenyum. Mas serius, Za? Mimik wajah Mahardika terlihat semakin serius kala berujar, hingga senyum di bibir Zalifa pun perlahan surut dan berubah serius membalas tatapan mata suaminya. Dahulu Mas sudah memutuskan jika tidak denganmu, maka Mas tidak akan menikah dengan wanita manapun. Sambung Mahardika sambil menatap manik mata indah milik sang istri. 38. Sebesar itu engkau menumbuhkan rasa cinta di hati suamiku untukku, Tuhan. Dalam hati Zalifa, wanita itu terharu mendengar semua pengakuan suaminya. Semakin hari kehidupan rumah tangga Mahardika dan Zalifa semakin bahagia dan juga harmonis. Apalagi setelah kelahiran putra ketiga mereka yang diberi nama Deren Putra Mahardika. Tak jauh berbeda dengan kehidupan rumah tangga Mahardika dan Zalifa, kehidupan rumah tangga Abil dan Yuli pun tak kalah bahagianya. Zaki yang kini telah berusia 9 tahun pun telah duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, sedangkan Akila duduk di bangku taman kanak-kanak. Sama seperti Maharani, rutinitas Abil setiap pagi juga mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ya, walaupun memiliki sopir pribadi namun Mahardika dan Abil memilih melakukan tugasnya sebagai seorang ayah dengan mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Semua itu dilakukan oleh kedua pria yang berstatus sebagai ayah tersebut guna menjalin kedekatan dengan anak-anak mereka. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak sebelum mulai beraktivitas. Keduanya menjadikan rutinitas tersebut sebagai sarana mencarger semangat sebelum memulai aktivitas di kantor. Ya, anak-anak merupakan penyemangat bagi orang tuanya. Selelah apapun seorang ayah setelah bekerja seharian, semua rasa lelah yang dirasakan seolah hilang begitu saja jika sudah melihat wajah anak-anaknya. Tamat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian semua yang telah mengikuti kisah Mahardika dan Zalifa hingga tiba di penghujung cerita. Insya Allah, jika ada waktu luang, aku akan menambah beberapa bab tambahan ke depannya. 1. Bukannya tidak bisa move on, aku hanya ingin tahu apa sebenarnya alasan Tiara sampai pergi meninggalkan aku tanpa sebab, itu saja. Dia tidak benar-benar mencintaimu, itulah alasan yang paling masuk akal mengapa mantan tunanganmu itu sampai pergi meninggalkanmu. Jawaban menohok mampu membungkam mulut Tommy. Aku mau pulang, istriku juga pasti sudah menungguku sekarang. Pamit raja kemudian beranjak dari tempat duduknya. Tommy terdiam. Bukan sekali dua kali raja mencoba mengingatkan dirinya untuk melupakan masa lalu dan mencoba melanjutkan hidup dengan orang baru. Tak berselang lama, Tommy pun turut meninggalkan restoran. Di kediaman Papa Abimana, Mas sudah mendapatkan pekerjaan untukmu, dan mulai besok kamu sudah diminta untuk mulai bekerja. Bersiaplah besok, Mas akan mengantarmu ke tempat kerjamu. Tutur Abil pada Sonia. Baik, Mas. Kau akan bekerja sebagai sekretaris teman Mas. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan membuang waktu dengan hal yang tidak penting. Pesan Abil. Baik, Mas. Kembalilah ke kamarmu. Jangan begadang, langsung tidur. Pesan Abil sebelum gadis itu meninggalkan ruang kerjanya. Baik, Mas. Sepeninggal Sonia, Abil menghela napas panjang seraya menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi kerjanya. Sejujurnya, Abil tidak tega melihat Sonia harus berjuang layaknya seorang anak laki-laki dalam urusan bisnis nantinya, tapi mau bagaimana lagi itu sudah menjadi keputusan Onti serta Uncelnya. Apalagi terlihat jelas dari mimik wajah Sonia jika gadis itu merasa terbebani dengan semua keinginan orang tuanya. 2. Keesokan paginya, Sonia sudah bersiap-siap menyongsong hari baru dalam kehidupannya, yakni mulai bekerja. Sonia menguatkan hati agar tetap bersemangat dalam memulai hal baru di hidupnya tersebut, meskipun dalam hati gadis itu sedikit dilanda rasa takut ketika membayangkan sosok bosnya nanti memiliki sifat kejam, botak, berbadan gempal, bahkan sempat terbesit di hati Sonia, bosnya merupakan pria yang doyan menggoda pegawainya. Bayangan buruk tentang sosok calon bosnya segera ditepis oleh Sonia. Kalaupun pada akhirnya firasatnya benar, tinggal ia adukan saja pada Abil,
begitu pikir Sonia. Setelah memastikan penampilannya sudah rapi, Sonia lantas keluar kamar, hendak sarapan bersama sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Ternyata hanya tinggal dirinya yang ditunggu untuk memulai sarapan. "Maaf, Sonia telat," tutur Sonia seraya menarik kursi dan menempatinya. "Tidak masalah, Nak," jawab Papa Abimana. "Untuk urusan di rumah kamu masih boleh telat, tapi kalau untuk urusan pekerjaan kamu harus sigap dan tepat waktu." Berbeda dengan ayahnya, sikap Abil lebih tegas. "Baik, Mas," jawab Sonia. Sebenarnya Abil tidak tega terlalu tegas terhadap Sonia, akan tetapi seperti itulah dunia kerja. Semua ada aturannya dan kita harus patuh pada aturan. "Ayo sarapan." Abil lantas meminta Sonia untuk segera sarapan karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 7:15 menit. "Baik, Mas," patuh Sonia. Yuli yang melihat Sonia seperti merasa tertekan, merasa iba sekaligus prihatin pada gadis itu. Setelah selesai sarapan mereka pun berangkat bersama. Sebelum mengantarkan Sonia ke tempat kerja barunya tentunya Abil mengantarkan sang istri ke tempatnya bekerja terlebih dahulu. Di perjalanan, Yuli menoleh pada Sonia yang kini duduk di bangku belakang. "Tetap semangat Sonia. Bak juga pernah ada di posisi kamu. Sebelum ada di posisi sekarang ini, bukan hal yang mudah untuk Mbak lalui. Butuh perjuangan dan juga air mata. Jangan pernah berkecil hati dengan nasihat yang mungkin sedikit tegas dari orang terdekat kita, karena semua itu pasti demi kebaikan, Sonia. Percayalah. Suatu hari nanti, jika kamu telah berhasil menunjukkan pada semua orang bahwa kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu pasti akan paham bahwa setiap nasihat serta didikan tegas adalah kunci utama dalam sebuah keberhasilan seseorang." Yuli sedikit berbagi pengalaman yang pernah dilaluinya sebelum bisa berada di posisinya saat ini. "Setiap keberhasilan pasti membutuhkan perjuangan dan kita dituntut harus memiliki mental yang kuat," itu inti dari nasihat dari Yuli pada Sonia. "Lia, Mbak, doakan semoga Sonia bisa sekuat dan setangguh Mbak Yuli," balas Sonia. "3. Pasti. Mbak akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Sonia," balas Yuli. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan Abil akhirnya tiba di depan gerbang rumah sakit. "Aku kerja dulu, Mas." Yuli mengulurkan tangannya untuk menyalami suaminya. Mengingat saat ini ada Sonia di bangku belakang, Abil pun menahan diri untuk tidak mengekap bibir istrinya. "Nanti sore Mas jemput ya," kata Abil sebelum Yuli membuka pintu mobil. "Baik, Mas," jawab Yuli. Setelahnya, Yuli pun memasuki gerbang rumah sakit. Abil kembali melanjutkan perjalanan menuju perusahaan Tommy. "Selamat pagi Tuan Syabil Fahresa. Silahkan masuk, Tuan Tommy sudah menunggu Anda di dalam." Asisten pribadi Tommy membukakan pintu ruangan tuannya, dan mempersilahkan tamu masuk. "Terima kasih, Dek." Pertama kali melihat sosok pria yang kini duduk di kursi kebesarannya sontak saja menepis dugaan Sonia terhadap sosok bosnya. Ternyata bosnya merupakan pria tampan yang seusia dengan Abil, bukannya pria bertubuh gempal, botak dan juga mengerikan. "Selamat pagi, silahkan duduk." Tommy mempersilahkan Abil dan Sonia duduk di sofa, sebelum sesaat kemudian pria itu pun ikut bergabung di sofa. Tommy mengerit menyaksikan gadis yang datang bersama dengan Abil tersebut masih berdiri pada posisinya, sedangkan tatapannya terus terfokus pada dirinya. Tubuhnya tinggi tegap, rahangnya nampak tegas dan menawan, ukuran dadanya pun bidang. "Ark, kalau ini si penyemangat namanya," batin Sonia. "1. Sonia," seruan Abil sekaligus menyadarkan Sonia dari lamunannya. "Lia, Mas, duduklah," titah Abil. "Baik, Mas." Sonia pun ikut duduk di samping Abil. "Kenalkan, ini adik sepupu yang aku ceritakan semalam, namanya Sonia Anjani." Abil memperkenalkan Sonia pada Tommel. Sonia mengangguk sopan pada Tommy yang kini memandang padanya. "Kalau punya bos setampan ini sih, jangankan kerja dari pagi sampai sore, dari pagi ketemu pagi juga nggak jadi masalah." Dalam hati Sonia, 1.
Saya mohon bimbingan Anda, Tuan. Saya memang belum memiliki pengalaman dalam bekerja, tetapi saya akan berusaha semampu saya untuk memahami pekerjaan yang akan dipercayakan kepada saya. Tutur Sonia di hadapan Tommy. Abil sontak menoleh pada adik sepupunya itu. Pasalnya, cara Sonia berujar cukup mumpuni. 4. Tommy mengangguk paham. Selamat bergabung di perusahaan kami, saya berharap kinerja Anda tidak akan mengecewakan. Sekalipun Sonia merupakan adik sepupu dari sahabat baiknya, dalam urusan pekerjaan Tommy tetap bersikap tegas. Terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan kepada saya, Tuan. Sekali lagi saya mohon bimbingannya. Balas Sonia. Asisten pribadi Tommy lantas menyerahkan beberapa berkas yang sengaja dibawanya tadi kepada Tommy. Ini beberapa berkas yang harus dipelajari oleh Nona Sonia. Selama sebulan terakhir, asisten pribadinya lah yang terpaksa merangkap sebagai sekretaris Abil, sembari menunggu posisi tersebut diisi oleh seseorang. Untuk hari ini, silahkan Anda pelajari berkas yang ini dulu, Nona Sonia. Anda punya waktu selama 30 menit untuk mempelajari berkas tersebut, sebelum mendampingi saya untuk meeting pagi ini. Ujar Tommy. Baik, Tuan. Sonia menerima berkas pemberian Tommy kemudian mulai membaca beberapa poin penting di dalamnya. Sonia yang akan mulai bekerja, tapi jantung Abil yang dak-dikduk. Apakah Sonia bisa melakukan tugas pertananya dengan baik, atau Sonia justru akan dipecat oleh Tommy di hari pertamanya bekerja? Abil semakin gelisah, hingga pada akhirnya Abil meminta izin pada Tommy untuk ikut ke ruang meeting. Untungnya Tommy yang mengerti dengan kekhawatiran Abil tersebut mengizinkannya. Sonia yang pada dasarnya memiliki otak yang cerdas, tidak merasa kesulitan untuk mempelajari berkas tersebut. Ya, alasan Sonia enggan belajar tentang bisnis ya karena itu bukanlah keinginannya, tetapi karena memiliki bos yang tampan, tentunya persoalan berbeda bagi Sonia. Tentu saja ia ingin bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tepat pukul 8 pagi, Tommy mengajak Sonia menuju meeting room. Keberadaan Sonia tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi para petinggi perusahaan yang kala itu tengah menunggu kedatangan Tommy. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Pada meeting pagi ini saya ingin membahas tentang beberapa rancangan serta lokasi yang menurut saya sangat strategis untuk proyek pembangunan kurang lebih 100 unit rumah yang akan menjadi ikon terbaik kita tahun ini. Tutur Tommy di hadapan beberapa petinggi perusahaan. Perusahaan Tommy bergerak pada bidang properti. Abil semakin gelisah ketika Tommy mempersilahkan Sonia selaku sekretarisnya untuk mempresentasikan rancangan serta keunggulan dari lokasi pembangunan yang menjadi pilihannya. 5. Setelah Sonia selesai mempresentasikan materi yang diminta oleh Tommy, bukan hanya lega namun Abil merasa semua yang nampak di depan mata di luar ekspektasinya. Sonia benar-benar jauh dari ekspektasi Abil. Untuk seorang pemula penampilan Sonia terbilang cukup memukau, hingga Abil sendiri bingung apakah gadis cantik yang berdiri di depan sana benar-benar Sonia atau hanya seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Sonia. Pasalnya, Abil tidak menyangka Sonia bisa tampil tanpa grogi sedikitpun, dan materi yang dipresentasikannya pun tersampaikan dengan baik. Padahal Sonia baru mempelajarinya beberapa saat lalu. 1. Aku kagum dengan semangat kerja yang dimiliki oleh adik sepupumu. Ujar Tommy pada Abil setelah meeting usai dan kini mereka telah kembali ke ruang kerja Tommy. Entahlah. Aku sendiri juga bingung, mengapa anak itu tiba-tiba berubah jadi bersemangat seperti ini. Padahal kemarin dia terus mengeluh tak jelas, balas Abil. Tak lama berselang, Sonia menyusul ke ruangan Tommy usai mengambil beberapa berkas dari ruang kerja asisten pribadi Tommy. Menyadari kedatangan adik sepupunya itu, Abil lantas meminta Sonia menempati sofa kosong di sisinya. Mulai hari ini kamu akan menjadi sekretaris Tommy, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Mas lihat kamu berbakat di bidang ini dan Mas juga berharap setelah bergabung dan belajar bersama Tommy, nantinya kamu bisa mewujudkan keinginan Mommy dan Dedi kamu. Baik, Mas. Sonia akan berusaha melakukan yang terbaik. Di saat Sonia dan Abil tengah terlibat percakapan,
Tommy justru sibuk berbalas pesan dengan seseorang sehingga tak begitu memperhatikan apa yang dibahas oleh keduanya. Merasa sudah tidak berkepentingan lagi di gedung tersebut, Abil lantas pamit undur diri, hendak berlalu menuju gedung Sanjaya Group. Tak lupa sebelum benar-benar berlalu, Abil kembali menitipkan Sonia pada sahabat baiknya itu. Abil berharap ke depannya Tommy bisa mengajarkan pengalaman serta banyak hal-hal positif kepada Sonia. Di saat Abil baru saja meninggalkan gedung perusahaan milik Tommy, Mahardika dan Zalifa justru sedang memeriksakan kandungan pada dokter spesialis. Saat pemeriksaan sebelumnya dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan USG untuk pemeriksaan kali ini, yakni di usia kehamilan memasuki minggu ke-16. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan USG. Kita akan melihat bagaimana kondisi dedek bayinya saat ini. Semoga kondisi dedek bayinya selalu sehat ya Dokter Zalifa. Tuan Mahardika. Sebagai dokter kandungan Zalifa tentunya dokter cantik berkacamata bening tersebut berharap kondisi bayi di dalam kandungan dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Mahardika mengangguk dengan mimik wajah tak sabar. Dokter lantas memulai proses pemeriksaan USG usai perawat mengoleskan gel pada permukaan perut buncit Zalifa. Dokter terus menggulirkan alat USG pada permukaan perut Zalifa. Sepertinya calon dedek bayinya bukan hanya satu, tapi ada 2 calon dedek bayi yang saat ini berada di dalam kandungan Anda, Dokter Zalifa. Beritahu dokter spesialis kandungan setelah yakin dengan hasil pemeriksaannya.